Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Lukis dari SMA Negeri 25 Bandung dalam materi kita yaitu tentang glikolisis untuk peserta didik kelas 12. Nah, pada saat pertemuan kita terdahulu kita telah membahas tentang enzim ya, di mana enzim itu dibagi menjadi dua, ada gugus protein dan ada holoenzim. Holoenzim atau konjugasi ini disusun oleh protein dan bukan protein. Yang bagian protein disebut apoenzim. Yang bukan protein kita sebut sebagai gugus prostetik yang berisi koenzim kalau dia zatnya organik dan anorganik kofaktor. Karena ini terkait dengan apa yang akan kita bahas ya. Nah, kita membahas tentang metabolisme, masih ingat kemarin ya pada awal kita pertemuan bahwa metabolisme adalah reaksi biokimia di dalam makhluk hidup. Metabolisme ada dua, ada katabolisme, ada anabolisme. Dalam hal ini kita sedang membahas katabolisme, proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Karena pemecahan tentu ada energi yang dihasilkan. Nah, yang harus kita perhatikan reaksi katabolisme adalah reaksi oksidasi ya, di mana di sini terlihat bahwa gula dioksidasi menjadi CO2 dan H2O dan energi. Kemudian kita lihat ada reaksi oksidasi. Kalau bilangan oksidasinya naik ya, dari ini menjadi 4 kurang 2 ya. Jadi reaksi biloksnya naik. Sementara kalau ini dari 0 menjadi min 2. Jadi reaksinya turun ya. Kalau di sini dari 0 menjadi 4 plus 4 ya. Reaksi biloksnya turun dan kita lihat bahwa C6H12 oksidasi menjadi CO2 dan H2O dan menghasilkan energi. Kemudian jangan lupa bahwa di sini ada yang bertindak sebagai koenzim ya di dalam reaksi metabolisme yaitu nikotinamid adenin dinukleotida. Dia akan tadi reduksi dan mengalami oksidasi. Ingat ya, kalau biloksnya naik, ingat kalau biloksnya naik berarti dia reaksi oksidasi. Kalau biloksnya turun, berarti reaksi reduksi. Nah, si C6H12O6 bertindak sebagai reduktor, sementara oksigen bertindak sebagai oksidator. Nah, di sini juga ada energi instan yang kita peroleh dari hasil reaksi metabolisme, dalam hal ini katabolisme, yaitu adenosin trifosfat. Ya, jadi ketika dia membuka, memecah pilinannya ATP menjadi ADP plus P plus energi. Maka energi akan dibebaskan ketika ada pemecahan satu gugus fosfat. Ya. Nah, jadi kalau posisi di mana sih Bu posisi glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi molekul asam pirufat. Ya. Selanjutnya tahap katabolisme adalah daur scrap dan rantai transport. Dua bahasan ini akan kita lanjutkan. Yang kita utamakan terlebih dahulu adalah glikolisis ya, ingat ya. Dari glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, untuk ini kita akan bermain-main dulu nih ya. Bermain-main dulu dengan Miro ya, satu aplikasi ya. Masih ingat nggak lagi SD dulu suka
suka find and match. Ya, kira-kira ini masuk apa? Yang namanya glukolisis berarti pengaktifan gula menjadi tadi 2 molekul asam pirufat. Jadi kita lihat pasti yang pertama itu adalah glukosa. Nah, kita simpan sini ya. Nah, glukosa. Nah, kita lihat glukosa menjadi sesuatu itu dibantu oleh heksokinase. Nah, heksokinase masih ingat ini. Kalau yang berakhiran ase berarti pakai enzim karena dia reaksi biokimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup menggunakan enzim. Ya. Nah, setelah itu kita lihat glukosa jadi apa ya? Oh, katanya jadi ada pemecahan ya. Coba lihat ATP menjadi ADP plus P. Berarti kita lihat adanya mana yang paling cocok. Oke, betul sekali jawaban kamu yaitu glukosa 6 fosfat. Ya, oke. Nah, kita lihat glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Apa yang muncul? Itu 6 fosfat. Dari mana? Dari energi ATP menjadi ADP plus P plus energi. Energinya dipakai untuk gabungin 6 fosfat. Posisi fosfat di nomor 6 ya, fosfat ya. Baik, setelah glukosa 6 fosfat, kita lihat oh, katanya isomernya. Masih ingat? Isomer itu rumus bangun sama tapi struktur yang berbeda. Oke, ternyata glukosa isomernya adalah fruktosa. Baik, kita masukkan ke sini ya. Nah, karena isomernya ya. Sekarang fruktosa 6 fosfat ternyata menjadi oleh fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6 bifosfat atau bifosfat ya, sama ya. Kalau di sama bi suka ada yang ini ya. Nah, dan hasil akhirnya adalah pirufat di sini ya. Pirufat. Juga ada pirufat. Karena ada 2 jalur ya, yang ini ada dengan enzim aldolase nanti nomor 4 dan nomor 5 ya, 2 jalur tapi sama hasil akhirnya harus di pirufat. Nah, sisa selanjutnya kita akan kerjakan di kelas ya. Kamu harus mencoba find and match ya dengan ini. Tapi kita akan bahas dulu nih. Glukosa menjadi glukosa 6 fosfat oleh enzim heksokinase. Di sini ATP diubah menjadi ADP plus P plus energi. Energinya dipakai gabungin dengan glukosa sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Kan Bu, kalau katabolisme itu reaksi pemecahan suatu senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi. Kok di sini malah membutuhkan energi? Nah, ternyata ini proses yang namanya divestasi atau ngutang dulu ya. Ngutang dulu. Divestasi. Divestasi berarti di sini 1 ATP. Di sini juga fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat atau difosfat menjadi ATP plus menjadi ADP plus P plus energi. Energinya gabungin untuk membentuk posisi atau fosfat yang di untaian fruktosa nomor 1. Ya. Nah, berarti ada 2 ATP hasil divestasi. Nah, tahapan selanjutnya dan akan lakukan di dalam kelas ya. Saya share mironya dan kalian bisa mengerti.
Oke. Kita akan lanjutkan sedikit ya, karena sudah bisa ya melihat bahwa tadi hasil glikolisis adalah 2 molekul asam virus. Oke, coba ya sekarang soal nih, soal ya. Oke, dicoba soalnya nih. Pada reaksi respirasi aerob dihasilkan asam pirufat dan NAD. Pada tahapan apakah senyawa tersebut dihasilkan? Ada yang tahu jawabannya? Baik, ya. Dengan senang hati kalian akan menjawab glikolisis. Kenapa, Bu? Glikolisis, ya tadi kita melihat bahwa bagaimana memecah gula menjadi 2 molekul asam sulfat. Bu, ngomong-ngomong gulanya dari mana? Gulanya dari hasil pencernaan makanan yang kita lakukan. Ketika kita makan karbohidrat, maka oleh tubuh akan disimpan menjadi bentuk glikogen, gula otot, dan kalau mau digunakan akan dibongkar oleh glukosa. Jangan lupa, ini terkait dengan kerja hormon ya. Hormon yang menyimpan dan hormon yang kerja insulin dan kerja insulin ya. Nah, kemudian siklus Krebs tadi tahap lanjut setelah glikolisis, siklus asam sitrat juga sama dengan halnya siklus nama lain dari siklus Krebs, transfer elektron atau kita sebut fosforilasi oksidatif tingkat substrat atau bagaimana oksigen nanti digabungkan dan membentuk air ya, dekarboksilasi oksidatif pembentukan asetil koenzim. Ya, dengan senang hati kalian akan menjawab A. Glikolisis. Tahap glikolisis menghasilkan 4 molekul ATP untuk setiap 1 molekul glukosa, 2 molekul ATP diantaranya digunakan dalam reaksi yang bersifat apa? Eksergonik itu menghasilkan panas. Kalau endergonik memerlukan panas. Halohidrolitik berarti reaksi pemecahan air, termolitik reaksi yang memerlukan panas, litik itu kita masih ingat nggak siklus litik ya, siklus yang ada pada virus. Nah sekarang berarti kalau memerlukan berarti apa? Endergonik, betul jawabannya. Baik ya. Uh, ini yang bisa kita sampaikan untuk glikolisis. Terima kasih. Kalian adalah para singa yang akan menaklukkan dunia. Buruan kalian adalah SNPTN UTBK Jalur Mandiri. Insya Allah, Allah senantiasa bersama orang-orang yang berjuang. Terima kasih. Dah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.